Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Naufal Kamiasa dan saya di sini akan memaparkan hasil analisis dan visualisasi data yang saya sudah didapatkan. Pertama-tama, apa data yang saya gunakan? Itu saya menggunakan data dampak waktu di depan layar terhadap kesehatan mental. Jadi di sini ada data dari umur dari si jenis kelamin pengguna layar ini, perharinya berapa, dari penggunaan handphone itu berapa jam, penggunaan laptop ada, penggunaan tablet ada, penggunaan TV juga ada, penggunaan sosial media, sini menjelaskan ya itu dengan sosial media, menjelaskan waktu kerja itu berapa saja, penggunaan lebih ke menghabiskan waktu untuk hiburan, ada penggunaan waktu untuk bermain game, durasi tidur itu orang, kualitas tidur beberapa orang, mood orang juga ada, stress level dari semua ini ada, kegiatan fisik per minggunya, jam per minggu ada, lokasi seperti urban, suburban, dan rural itu seperti perkotaan, pinggir kota dan pedesaan. Maaf. Terus ada kesehatan mental, skor mental, kesehatan mental, wellness ada, ke makan sehatnya ada berapa kali, masukkan kafein atau seperti kopi itu ada, ke anxiety, kecemasan, skor kecemasan per minggunya ada, depresi juga ada, mindfulness minutes per day. Ya, selanjutnya ini hasil ya, sudah disatu-satukan untuk jadikan diagram itu seperti uh, range tahun pengguna dari 59 dari di bawah 20 tahun sampai di atas 60 tahun ada, ini kewaspadaan atau kewaspadaan seorang itu ada, pemasukan grupnya ada itu. Oke, berarti langsung saja ke hasil analisis diagram yang saya buat. Pertanyaan itu ada rata-rata kualitas tidur berdasarkan durasi jam tidur dan jenis kelamin. Oke, bisa dilihat di sini banyak naik turun. Saat durasi tidur sangat rendah di antara 30 sampai 40 jam per minggu, atau saat tinggi lebih dari 90 jam per minggu. Grafik menunjukkan fluktuasi besar. Secara umum, rata-rata kualitas tidak meningkat saat durasi tidur berada di rentang menengah sekitar 60 sampai 80 jam. Itu dari sini sampai sini ya. Pria dan wanita cenderung berdekatan di banyak bagian tengah ya, seperti dilihat seperti di legend juga, legend female dan male itu berdekatan saat tengah-tengah di antara tengah ini. Kategori kelamin lain menunjukkan fluktuasi tinggi, kemungkinan juga bisa karena jumlah data lebih sedikit sehingga rata-rata menjadi tidak stabil. Seperti dilihat munculnya di tengah-tengah, tidak seperti di awal seperti pria atau wanita, dan juga berakhir di, bukan di akhir juga sih, lebih ke dekat akhir. Selanjutnya itu ada hubungan antara waktu layar harian dan skor kesehatan mental. Secara umum tampak ada tren bahwa semakin tinggi screen time, skor mental health atau skor kesehatan mental cenderung menurun, atau sebaliknya tergantung arah data. Namun penyebaran cukup tersebar sehingga korelasinya mungkin lemah. Seperti bisa dilihat ada yang tinggi seperti 40, 100, wah, bisa lanjut saja lah. Selanjutnya itu ada jam aktivitas fisik dan skor kesehatan mental. Jadi menunjukkan antara durasi olahraga per minggu dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Semakin sering seorang berolahraga, terlihat adanya kecenderungan peningkatan kesejahteraan mental, seperti dilihat laki-laki menurun pada saat 2-3 jam, tapi menaik saat mereka melakukan 4-5 jam, dan turun lagi sedikit pada 67 jam sampai 7 jam, dan naik secara rata dan stabil untuk 8 jam ke atas. Untuk perempuan, mereka sangatlah stabil dari naik pada saat 2-3 jam dan turun secara stabil
dari 4 sampai 5 dan 6 sampai 7 dan bertemu dengan laki-laki juga. Jadi perempuan lebih sejahtera lah untuk si olahraganya. Untuk kelamin lain atau yang bukan antara pria atau wanita, mereka mempunyai kesehatan mental yang kurang dan bisa dilihat mereka fluktuasinya turun dan kurang dalam kesehatan mental mereka dan naik lagi pada 6-7 jam dan stabil pada 8 jam lebih. Untuk yang terakhir itu distribusi usia pengguna dengan interval 10 tahun. Kelompok di bawah 20, di bawah umur 20 tahun dan di atas 60 tahun lebih sedikit dibanding kelompok umur 29 sampai 59. Kelompok yang 20 sampai 29 dan sampai 50 dan 59 digolongkan sebagai representasi generasi digital natif atau kelompok yang sering aktif secara digital. Mungkin itu hasil analisis saya tentang visualisasi data ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.